Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik anak-anakku, mengawali pertemuan pembelajaran secara dalam jaringan, secara daring untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 bab pertama yang akan kita bahas bersama-sama, yang akan kita pelajari bersama, yaitu adalah kalimat thayyibah. Sama seperti bab 1 di semester 1 dulu, namanya juga kalimat thayyibah. Kalau kalian ingat, kalimat thayyibah yang kita pelajari di semester 1 itu adalah khauqalah. Kalimat thayyibah khauqalah, hamdalah. Sedangkan di semester 2 ini kita akan mempelajari kalimat thayyibah yang bernama tarji'. Ini istilahnya atau penamaannya adalah tarji'. Apa itu tarji'? Kalimat thayyibah tarji' itu berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat berapa? Nah, fokus kita sebelumnya di sini ada ikon download untuk mendownload file yang Ustadz sampaikan ini. Ustadz nanti akan menyampaikan tidak semua materi yang Ustadz buat itu Ustadz sampaikan, tidak. Hanya hal-hal yang penting yang perlu kita bahas dan penekanannya akan Ustadz sampaikan. Selebihnya bisa kalian baca sendiri dengan mendownload file tersebut. Nah, baik, fokus pembelajaran kita pada kalimat thayyibah tarji' ini adalah ada 4. Yaitu yang pertama, mengenal. Kita tahu kalimat thayyibah tarji' itu berbunyi bagaimana, artinya apa, garis besarnya seperti itu. Kemudian yang kedua, terbiasa mengucapkan kalimat tarji'. Nanti bagaimana langkah-langkah kita agar kita mampu mengucapkan kalimat thayyibah tarji', agar kita spontan, secara otomatis spontan bisa mengucapkan kalimat thayyibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga, bersabar dalam menghadapi musibah. Kenapa kita harus bersabar? Yang terakhir adalah hikmah, manfaat dari kita mengucapkan kalimat thayyibah tarji' tersebut. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenal kalimat thayyibah tarji'. Mungkin saya besarkan ya, agar dapat dilihat dengan jelas. Mengenal kalimat thayyibah tarji'. Untung tidak dapat diraih, musibah tidak dapat ditolak. Artinya ini sebuah ungkapan ya, peribahasa. Dari ungkapan atau peribahasa tersebut, setiap manusia bisa mendapatkan musibah atau juga bisa mendapatkan kenikmatan. Bagaimana perasaan kalian ketika menerima musibah? Apa yang harus kalian lakukan ketika mendapatkan musibah? Musibah harus kita sikapi dengan akhlak terpuji. Ucapan-ucapan spontan yang keluar ketika kita menghadapi musibah itu tentu banyak sekali. Ada ucapan yang buruk, ada ucapan yang jelek, ada ucapan yang terpuji. Nah, akhlak terpuji di dalam menerima musibah itu akan kita bahas di sini. Selanjutnya, sikap yang menunjukkan kualitas iman seseorang ketika menerima musibah adalah sabar. Sabar ini merupakan tolak ukur keimanan seseorang ketika mendapatkan musibah. Semakin kuat kesabaran seseorang dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah, menunjukkan semakin kuat tingkat keimanannya. Selanjutnya, apabila kita tertimpa musibah, maka kita dianjurkan untuk membaca kalimat tarji' yang berbunyi ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Lengkapnya, alladzina asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, yaitu apabila orang-orang ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, ucapan manusia ketika tertimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini merupakan ukuran dari tingkat keimanan seseorang. Orang Islam, orang yang beriman tentu ketika mendapatkan musibah spontan, otomatis mulutnya akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. Artinya mudah artinya. Sesungguhnya kami
itu adalah milik Allah. Dan sesungguhnya saya dan sesungguhnya kami kepada Allah lah kita semua akan kembali. Itu artinya ya. Dan juga perintah kita mengucapkan kalimat thayyibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu terdapat dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita ketika menghadapi musibah. Baik musibah yang datang itu ringan ataupun berat, maka kita senantiasa membaca kalimat thayyibah tarji. Ini mamin abdul musibuhu musibatun fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni li khaira minha ila ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khaira minha. Ini lengkap dengan doanya ya. Lengkap dengan doa ketika tertimpa musibah seperti itu. Ini artinya bisa kalian pelajari sendiri. Nah, yang perlu Ustaz garis bawahi. Tadi diajarkan di sini kalimat thayyibah tarji dengan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu merupakan akhlak terpuji manusia ketika tertimpa musibah. Pertanyaannya, kenapa manusia, utamanya orang Islam, orang yang beriman, diperintah untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarji? Kenapa? Nah, karena kalimat thayyibah tarji diucapkan manusia ketika tertimpa musibah ini untuk menuntun, untuk mendorong hati manusia itu sendiri, hati orang itu sendiri untuk bisa apa ya? Di sini ada enggak? Untuk bisa, nah ini, untuk bisa sabar. Sabar itu sulit. Sabar itu sebuah perkataan yang mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Sabar. Apalagi ikhlas. Nah, itu dua kata itu sangat. Nah, di sini adalah sabar. Nah, agar kita mampu menuju ke sebuah hati yang sabar, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat tarji inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika tertimpa musibah. Itu tujuannya seperti itu. Salah satu yang kita ketahui, banyak hikmah, banyak manfaat. Kenapa Allah mengajarkan seperti itu? Baik, selanjutnya terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Oh, ini yang B ya, ini yang A. Ustaz salah ketik, nanti Ustaz perbaharui. Yang B selanjutnya terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Ucapan merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Kalau seseorang itu ucapannya bagus, tentu dalam hatinya, dalam pribadinya pasti bagus. Sebaliknya, ada orang yang ucapannya jelek, sedikit-sedikit mengucapkan kalimat kotor, ya tentu hatinya itu ya perilaku hatinya sama seperti gambaran yang diucapkan di mulutnya maupun perilaku. Nah, ini ucapan merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Bukan hanya ucapan, tapi perilaku juga. Perilaku merupakan cerminan dari hati, isi hati seseorang. Jadi bisa kita lihat di sini. Akan ada seseorang, wah saya ini orang yang baik loh, saya ini orang baik. Tapi ucapannya, perbuatannya tidak mencerminkan orang yang baik. Nah, itu perlu dipertanyakan. Nah, pribadi yang baik akan menghasilkan perkataan yang santun dan mulia. Hati-hati yang baik, hati seseorang yang baik akan menghasilkan perkataan, akan menghasilkan perilaku yang baik pula dalam segala suasana. Baik senang ataupun susah, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Yang terucap darinya hanyalah kata-kata bijak atau kalimat thayyibah. Salah satunya ketika tertimpa kesusahan, musibah ya, kesusahan, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat itu sekali lagi Ustaz sampaikan untuk mendorong kita agar bisa sabar. Pasti tentu misalkan ada seseorang tertimpa musibah, kesusahan, kemudian mereka berkata-kata kotor, sulit mendorong untuk bersabar. Kata-katanya saja sudah kasar, kata-katanya saja sudah kotor, apa bisa masuk ke dalam hati yang sabar? Tentu sangat sulit sekali. Itu tadi ya, garis bawahi. Sekali lagi saya sampaikan.
Dengan kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesuai perintah Allah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, itu untuk mendorong, untuk membantu hati kita agar bisa sabar di dalam menghadapi kesusahan tersebut, dalam menghadapi musibah tersebut. Baik, selanjutnya kalimat thayyibah tarji merupakan wujud penyerahan diri, wujud tawakal manusia atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia milik Allah, dan hanya Allah yang berhak mengambilnya. Dan hanya kepada Allah lah manusia itu akan kembali. Nah, oleh sebab itu manusia harus bisa pasrah, tawakal menghadapi takdir Allah. Manusia juga harus bisa sabar dan ikhlas menghadapi musibah yang datang menimpanya. Barang siapa yang tertimpa musibah, kemudian menghadapinya dengan sabar dan ikhlas, dengan mengucapkan kalimat thayyibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah akan memberi pahala dan mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan memberi ganti yang lebih baik. Nah, ini yang Ustadz sampaikan di atas tadi, diulangi lagi sekali lagi di sini. Nanti kalian baca betul-betul ya. Selanjutnya, waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun diantaranya satu, menerima musibah. Ketika kita sedang mendapatkan musibah, ketika kita sedang mendapatkan kesusahan, termasuk musibah di sini adalah kabar duka dari keluarga kita. Yang kedua, mendengar kabar berita duka dari orang lain, dari saudara muslim kita. Maka kita juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terjadi kecelakaan, baik menimpa kita maupun orang terdekat kita. Kemudian terjadi bencana alam, ini juga dianjurkan mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Yang kelima, terpeleset atau jatuh, ini juga musibah ya. Ini lebih cenderung menimpa kita. Jadi musibah itu tidak hanya kematian, tapi hal-hal yang menyusahkan kita itu termasuk musibah. Yang terakhir, waktu yang tepat atau kondisi yang tepat untuk kita mengucapkan kalimat thayyibah tarji adalah kehilangan barang, apapun itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, baik, selanjutnya sudahkah kalian terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji? Nah, setelah mengerti manfaatnya, kita harus senantiasa membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah tarji tersebut, terutama ketika sedang menerima musibah, sehingga dapat menghadapinya dengan ikhlas dan sabar. Nih, ikhlas dan sabar. Ini tujuan endingnya di sini. Ikhlas dan sabar. Jadi perintah Allah itu manfaatnya kembali ke kita, bukan kepada Allah. Allah menuntun kita agar mengucapkan kalimat thayyibah tarji agar kita bisa ikhlas dan sabar atas musibah yang kita hadapi. Kalau tidak seperti itu, kalau kita lepas dari perintah Allah, Allah memerintahkan membaca kalimat thayyibah tarji, kita tidak mau membacanya, ya tentu kita akan jauh dari rasa ikhlas dan sabar. Kalau sudah kita tidak sabar dan ikhlas, tentu kita akan tidak mendapatkan ampunan dari Allah atas musibah itu. Ini yang C ya, ini yang C, nanti Ustaz ganti ya. Bersabar dalam menghadapi musibah. Kata sabar itu berasal dari bahasa Arab. Sabar itu bahasa Arab. Sobaro. Kata sabar itu berasal dari kata sobaro, bahasa Arab. Artinya adalah menahan atau menghalangi. Sabar mengandung makna mengekang jiwa dari menolak ketetapan takdir, menahan lisan dari keluh kesah murka, serta mengendalikan anggota tubuh dari tindakan meronta-ronta dengan maksud tidak mau menerima takdir. Nah, sabar ini adalah sebuah tameng agar kita mampu menerima ketetapan takdir, juga menahan lisan dari kita berkeluh kesah, bahasa Jawanya sambat. Sabar juga menjadi tameng untuk mengendalikan anggota tubuh kita dari tindakan meronta-ronta. Arti membuat perbuatan-perbuatan agar takdir itu tidak bisa kita terima. Seperti itu.
kita pergi kemana-kemana yang itu malah menyalahi syariat agama Islam. Nah, ini sabar di situ maksudnya seperti itu, sebagai tameng diri kita agar kita bisa menerima ketetapan takdir dari Allah. Kalau kita tidak sabar, tentu kita akan melakukan berbagai hal agar kita tidak menerima musibah dari Allah. Wis bagaimana caranya? Hal-hal yang buruk-buruk dilakukan. Itu yang tidak sabar. Selanjutnya, musibah adalah suatu peristiwa yang menyedihkan. Tidak ada musibah itu yang enak, tidak ada. Pasti menyedihkan, menyusahkan. Musibah mendorong manusia mengakui bahwa keberadaannya itu milik Allah dan akan kembali kepadanya di akhirat. Itu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi beban atau musibah kepada hambanya di luar kemampuan seorang hamba itu sendiri. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka ujian yang diberikan akan semakin berat. Ini kita harus yakini, seberat apapun musibah yang kita terima, Allah tidak akan memberikan beban yang melampaui kemampuan kita di dalam menghadapinya. Ujian-ujian manusia itu tidak seberapa dibandingkan ujian Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji dengan satu, hilangnya harta, anak-anak sayangnya wafat, ditambah lagi penyakit gatal di seluruh tubuhnya, ditambah lagi istrinya meninggalkannya. Dengan semuanya itu Nabi Ayub tetap sabar dan ikhlas. Beliau berkeyakinan semua milik Allah, harta, anak, istri, bahkan tubuhnya sendiri itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu ujian yang diterima Nabi Ayub semakin menambah keyakinan dan kualitas keimanan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai ini pada kita, sebagai pembelajaran kita menengok tidak seberapa ujian umat Muhammad ini dibandingkan ujian Nabi Ayub di sini. Tentu sangat berbeda terhadap cara menyikapi musibah, tergantung kualitas keimanan seseorang. Bagi orang yang beriman, musibah dihadapi dengan sabar serta ikhlas. Dari mana orang yang beriman bisa sabar dan ikhlas? Dari mulai mengucapkan kalimat thayyibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapannya seperti itu, hatinya berkata, aku ini milik Allah, semua akan kembali kepadanya. Selanjutnya, sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, peristiwa yang menimpanya berupa kesusahan, musibah, kesengsaraan, hanya akan mendatangkan penderitaan. Jadi musibah yang menimpa bagi orang-orang yang tidak beriman itu hanya sebuah penderitaan. Ini penderitaan, bukan ujian. Ini penderitaan. Mereka akan melakukan berbagai hal untuk menolaknya. Ini orang-orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah. Kesabaran merupakan pintu hidayah bagi hati. Seorang muslim, seorang mukmin membutuhkan kesabaran dalam segala keadaan. Ketika ditimpa musibah, kesabaran harus diperkuat karena musibah yang terjadi merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika muncul sifat sabar, maka akan menurunkan kadar keimanan. Jika muncul sifat tidak sabar, maka akan menurunkan kadar keimanan seseorang mukmin kepada Allah. Akan akan mengikis keimanan seseorang terhadap Allah jika tidak sabar ketika mendapatkan musibah. Selanjutnya, ada 3 macam musibah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. 1, sebagai cobaan, diberikan kepada orang yang beriman. Yang kedua, sebagai teguran. Ini diberikan kepada orang yang beriman yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, sebagai azab atau siksa. Ini diberikan oleh Allah kepada orang yang selalu berbuat maksiat. Selanjutnya terakhir, ini D nanti ya. Saya lupa nanti ini D. Hikmah, kemanfaat kita mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menganjurkan mengucapkan kalimat thayyibah dan tarji. Di atas tadi sudah ada Al-Quran dan hadis yang merupakan firman Allah dan hadis Nabi ketika menerima musibah. Nah, berikut adalah hikmah atau manfaat membaca kalimat thayyibah tarji dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah ikhlas dan tawakal kepada Allah. Hati kita bisa ikhlas dan tawakal kepada Allah.
hati kita bisa bersabar atas ujian hidup. Dari mana kedua hal ini kita dapatkan? Dari awal kita mengucapkan kalimat thayyibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu penting sekali. Yang ketiga, manfaat dan hikmahnya kita mengucapkan tarji, yaitu mendapat keberkahan, mendapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah. Selanjutnya mendapatkan rahmat, kasih sayang, berupa karunia, berupa kenikmatan, berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapatkan hidayah dari Allah. Allah akan menunjukkan jalan keluar dari musibah yang kita hadapi tadi. Yang keenam, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan kesabaran dan keikhlasan yang kita punya dalam hati dalam menerima musibah. Dengan itu pula otomatis keimanan kita akan bertambah. Keimanan kita kepada Allah akan bertambah. Yang terakhir, hikmahnya adalah terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Sifat sombong dan angkuh ini hanya dimiliki bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tertimpa musibah malah mengolok-olok dan hanya berkata, ini hanya sebuah penderitaan, harusnya tidak seperti ini. Orang yang hanya berkeluh kesah. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Orang yang sabar tentu akan terhindar dari sifat tersebut. Baik, ini sekilas Ustadz menjelaskan seperti itu. Bisa kalian baca sendiri, bisa di-download, bisa pakai e-book di sini, bebas. Silahkan mana yang anak-anak inginkan, memudahkan anak-anak belajar, silahkan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada bab tersebut, kalimat thayyibah tarji. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.